Kita ke Erdogan sekarang. Eskalasi peningkatan perang di Gaza meningkat dengan kehadiran Amerika yang telah mengirimkan 2.000 tentaranya, juga membawa 2 flight carrier, kapal induk terbesar dan tercanggih di dunia. Beda dengan perang di Ukraina yang Amerika cuma pinjam tangan Yahudi Zelensky biar yang korban adalah rakyat Ukraina, bukan tentara Amerika. Namun Israel dengan proyek yang memang diciptakan untuk mesin produksi alat perang Amerika yang harus terciptanya perang oleh Amerika hadir langsung. Dua pemimpin besar dunia, Putin dan Erdogan, bereaksi. Putin mengirimkan senjata dan pasukan Chechen bersiap di Suriah, sementara Erdogan lain lagi gerakannya. Tensi bukan hanya di Gaza, namun Turki menantang langsung Amerika, di mana Erdogan mengatakan dengan tegas agar Amerika menarik mundur kapal induk dan armada Amerika di wilayah Laut Mediterania di pantai Israel. Yang dijawab langsung bahwa Amerika tidak menghiraukan perintah Turki dengan mengatakan tidak akan mundur dan akan terus masuk membantu Israel. Apa yang Erdogan lakukan kemudian? Dia mengirimkan armada laut Turkish Navy ke timur Laut Mediterania. Hal ini membuat posisi netral Turki menjadi ambil posisi atau take a side melawan Amerika, terutama ketika Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan Amerika memberikan dukungan penuh ke Israel, bahkan bertindak langsung bersama memerangi Hamas. Dengan jelas, Blinken mengucapkan, "I'm here with my Jewish identity," akan membela Israel penuh. Dijawab dengan tegas oleh Erdogan, "I also approach the region as a Muslim and made a statement to support Palestine." Clear sikap Erdogan dan Turki. Blinken bilang gua Yahudi, Erdogan bilang gua Muslim. Blinken bilang gua Amerika, Erdogan bilang gua Turki. Ketegangan Amerika dan Turki memang sudah berseberangan, di mana ketika Israel menyerbu Gaza di 28 Desember 2008, kemudian kapal Angkatan Laut Turki merapat ke Gaza, dan pada tanggal 30 Desember 2008, Israel menembak kapal Turki tersebut di perairan internasional di Laut Mediterania yang mengakibatkan 10 kru kapal Yolan tersebut meninggal, yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara dua negara. Turki menarik duta besarnya untuk Israel di tahun 2008 tersebut, yang ini semua diawali dengan Israel menyerbu Gaza. Sekarang ketika USS Gerald Ford dengan seluruh armada dikelilingnya seperti kapal destroyer, fregat Amerika di Laut Mediterania, armada laut Turki melakukan latihan perang-perangan dengan menghadirkan seluruh angkatan laut Turki bersebelahan dengan armada USS Gerald Ford saat ini. Itu baru postur pemimpin namanya. Ternyata Siprus juga ikut membela Turki dengan mengirimkan angkatan lautnya ke Laut Mediterania. Hal inilah yang membuat wilayah selatan Siprus menjadi tidak leluasa dilewati oleh armada Amerika. Dengan adanya latihan perang dua negara, USS Gerald Ford agak bergeser ke barat menjauh dari Israel. Sebuah strategi pintar dari Erdogan dan Siprus. Dalam latihan perang, maka real bullet dan real amunisi dilontarkan, di mana kalau ada kapal perang Amerika yang kena, Turki tidak bertanggung jawab. Karena itu sebaiknya Amerika minggir. Pemerintah Turki berkali-kali mengatakan ke armada Amerika, jangan mendekat daerah latihan perang kami di timur Laut Mediterania dan selatan Laut Mediterania. Artinya Turki mengancam langsung kehadiran USS Gerald Ford untuk menyingkir. Lalu apa yang terjadi dengan kebijakan Amerika dengan tindakan Turki tersebut? Adakah hubungannya dengan apa yang Biden katakan bahwa salah besar Israel kalau masuk ke Gaza? Kemudian Biden juga mengatakan kepada Netanyahu harus taat pada aturan perang yang artinya tidak boleh menyerang sipil. Mengapa Amerika tiba-tiba melunak? Apakah benar tindakan Turki membuat Presiden Amerika berpikir ulang bahwa ternyata Turki berani menantang hegemoni Amerika di Laut Mediterania, yang membuat Amerika jadi netral dan jadi hanya penyedia senjata saja, tidak aktif ikut perang? Atau karena di dalam negeri Amerika lagi kacau, tekor karena membiayai perang Ukraina senilai 500 billion dolar dan masih harus menyediakan 26 billion dolar lagi, namun parlemen Amerika hanya menyetujui 6 billion dolar saja karena pemerintah Amerika tidak tumbuh industrinya dan inflasinya tinggi di Amerika. Dalam negeri Amerika tidak bisa support satu perang lagi, apalagi di Timur Tengah yang manusianya sangat militan. Apakah Amerika mendadak panik karena Erdogan bertemu empat mata dengan pemimpin Iran, Ebrahim Raisi, baru-baru ini yang menjadi perhatian dunia barat? Amerika, Inggris, Perancis mendadak
terdiam juga mendapatkan fakta Putin mendukung Erdogan, di mana dalam diskusi dengan Iran, Erdogan mengatakan kalau Iran aktif masuk perang dengan Israel, Turki mendukung penuh. Turki akan memberikan drone Bayraktar yang canggih yang bisa membuat serangan jarak jauh untuk kekuatan, membantu drone Iran Shahid yang terkenal untuk serangan jarak pendek dan menengah. Agaknya mereka tukeran drone. Iran menyerang Israel jarak jauh pakai Bayraktar, Turki serang Israel pakai drone Shahid. Apa nggak sangar tuh keduanya mengapit Israel? Ditambah pasukan Chechen mulai berkumpul di Suriah, tinggal nyebrang ke Lebanon sampai Israel. Di Lebanon juga ada Hizbullah. Di tengah pertemuan Erdogan dengan Ibrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov, mendiskusikan Gaza, Suriah, dan Chechen, di mana puncak kesepakatan mereka ketika Israel masuk ke Gaza, itulah garis merah yang jika dilampaui, semua pihak menyerbu Israel. Wih, kalau sudah begini, di mana Indonesia? Ketinggalan lagi kayaknya. Peace. بالإيد بنسألكم ليش ما في عنا